Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang komponen pembuat antarmuka grafis dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, jurusan Sistem Informasi, kelas 2 SIP 1. Dan dosen pengampu kami adalah Bapak Indra Eskom MTI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosefa Novelantina, NPM 1911-050026 dari jurusan Sistem Informasi, kelas 2 SIP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Maharani, NPM 1911-050003. Saya berasal dari kelas 2 SIP 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Firdiantama dari kelas 2 SIP 1, NPM 1911-050028, jurusan Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aded Alfi, NPM 1911-050030, jurusan Sistem Informasi, kelas 2 SIP 1. Materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama, pengertian komponen antarmuka grafis. Yang kedua, aspek komponen antarmuka grafis. Yang ketiga, komponen dasar antarmuka grafis. Yang keempat, strategi pengembangan antarmuka grafis. Yang kelima, keuntungan perencanaan antarmuka grafis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu yang dimaksud dari komponen antarmuka grafis? Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan yang dapat dilihat dan umumnya bersifat tetap. Komponen antarmuka grafis juga selalu digunakan pada program aplikasi komputer. Tujuan dari komponen antarmuka grafis adalah untuk memenuhi salah satu kriteria dalam mengoperasikan sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna, serta sebuah program haruslah mempunyai tampilan yang menarik perhatian pengguna, sederhana, dan mudah digunakan. Berikut beberapa komponen antarmuka grafis yang mempengaruhi keramahan antarmuka grafis dengan pengguna. Yang pertama, keluasan. Dalam antarmuka grafis adalah antarmuka grafis yang mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang berbeda. Karakteristik penting dalam mencapai keluasannya itu antarmuka grafis harus dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, dan bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka antarmuka grafis yang telah ditetapkan oleh perancang sistem. Yang kedua, kompleksitas. Kompleksitas dalam antarmuka grafis tidak perlu dibuat atau digunakan lebih dari yang diperlukan, karena tidak ada keuntungan yang diperoleh, malah akan membuat implementasinya lebih sulit. Yang ketiga, konsistensi merupakan atribut yang sangat penting untuk membantu penggunaan mengembangkan mentalitas yang diperlukan dalam pengoperasian sebuah sistem komputer dengan antarmuka grafis. Konsisten juga dapat mendorong pengembangan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk kepada pengguna untuk mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki untuk dapat memahami perintah-perintah baru dengan pilihan yang ada. Yang keempat, observabilitas. Dalam antarmuka grafis, observabilitas dapat berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi pengguna, meskipun sehingga pengolahannya internalnya sangat rumit. Umpan balik. Program yang baik akan selalu memberikan umpan balik yang dapat berupa pesan tentang apa yang dikerjakan komputer serta statusnya saat itu. Untuk mencapai program yang baik, itu diperlukan antarmuka yang baik untuk memberikan pesan tentang apa yang dikerjakan komputer agar mudah dimengerti oleh pengguna. Yang keenam, kontrolabilitas. Kontrolabilitas yaitu sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna.
Agar tujuan ini tercapai, antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana ia sedang berada, kemana ia dapat pergi, dan yang terakhir, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Di sini saya akan menjelaskan komponen dasar antarmuka grafis. Komponen dasar antarmuka grafis adalah komponen antarmuka grafis bekerja pada mode teks ataupun mode grafis yang dipakai pada paket-paket program aplikasi dan sering ditemukan bentuk-bentuk yang selalu tetap. Beberapa komponen dasar antarmuka grafis adalah: 1. adalah buton atau tombol tekan, 2. spin box, 3. list box, 4. combo box, 5. radio button, 6. checkbox, 7. sliding bar, 8. icon, 9. text box. Yang pertama, saya akan menjelaskan buton atau tombol tekan. Buton atau tombol tekan digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas atau proses, untuk melanjutkan ke proses lainnya, serta digunakan untuk pemberian label pada tombol untuk mengetahui fungsi tombol tersebut. Contoh di bawah ini, OK atau cancel. Yang kedua, ada spin box untuk mengatur nilai suatu peubah yang biasa bertipe numerik dengan menambahkan atau mengurangkannya. Nilai maksimum dan minimum peubah harus dinyatakan dengan jelas, supaya tombol ini tidak memutar terus-menerus. Contoh ada di bawah ini. Yang ketiga, ada list box digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia dengan mode teks atau numerik yang dapat dipilih oleh user secara langsung dengan bantuan scroll bar. Contohnya ada di bawah ini. Yang keempat, ada combo box. Combo box sama seperti list box secara fungsional, akan tetapi berbeda pada tampilannya. Jika list box isi pilihan ditampilkan langsung, combo box isi pilihan tidak ditampilkan langsung, kecuali menekan panah ke bawah. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kelima, ada radio button. Tombol radio hanya memungkinkan pengguna untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang tersedia, bernilai on atau off dengan tanda tertentu. Penandaannya menggunakan bentuk bulat, contohnya di bawah ini. Yang keenam, ada checkbox. Komponen ini digunakan untuk memilih satu atau lebih pilihan dari jumlah pilihan yang tersedia. Komponen ini cocok dipakai apabila program lebih memberi kebebasan kepada pengguna untuk membuat lebih dari satu pilihan. Penandaannya menggunakan bentuk checklist, contohnya di bawah ini. Yang ketujuh, ada sliding bar. Digunakan apabila ada kemungkinan pengguna membuat teks atau gambar yang melebihi batas layar dan digunakan untuk menggeser layar untuk memperlihatkan bagian lain dari tampilan yang semula tidak terlihat, sekaligus menghilangkan bagian yang semula terlihat. Penggeseran dapat dilakukan pada arah kiri, kanan, horizontal maupun atas, bawah, atau vertikal. Contohnya di bawah ini. Yang ke-8, ada icon. Fungsi seperti tombol tekan hanya saja berupa lukisan atau gambar berukuran kecil, mewakili suatu objek dalam antarmuka, dapat suatu window atau tindakan. Icon dapat bervariasi, mulai dari simbol yang abstrak sampai gambaran realitas, contohnya di bawah. Yang terakhir, ada text box. Digunakan sebagai media pengisian data yang biasanya terhubung langsung dengan database, contohnya di bawah ini, dan akan dilanjutkan penjelasan berikutnya oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan antarmuka grafis. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, menyangkut psikologi kognitif, tingkat perseptual, dan kemampuan motorik dari pengguna. Yang kedua, berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik dialog yang cukup lebar.
seperti ragam dialog, struktur, isi tekstual, dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Yang ketiga, penggunaan prototipe yang berdasarkan pada spesifikasi dialog formal yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem, serta piranti yang mungkin dapat digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Yang keempat, teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe yang telah dilakukan, yaitu secara analitis berdasarkan pada analisis atas transaksi dialog secara empirik. Dengan perancangan antarmuka grafis. 1. Antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. Hasil rancangan sementara dapat dibuat ketika dan diimplementasikan bahkan sebelum aplikasinya ditulis. Perubahan yang diinginkan pengguna dapat segera dibuat karena antarmukanya mudah dimodifikasi. 2. Program antarmuka menjadi lebih mudah ditulis dan lebih ekonomis untuk dipelihara. Program antarmuka menjadi lebih struktur dan lebih modular karena sudah dipisahkan dari aplikasinya. Hal ini memungkinkan pengguna antarmuka tanpa pengguna mengubah antarmuka tanpa mempengaruhi aplikasinya dan memungkinkan pemrogram untuk mengubah program aplikasi tanpa mengubah antarmukanya. Program antarmuka juga lebih reusable karena piranti membantu menggabungkan bagian-bagian yang sama. Tidak mengurangi biaya penulisan program. Dalam antarmuka pengguna grafis, rata-rata 70% penulisan program berkaitan dengan antarmuka. Ini berarti perubahan pada antarmuka pengguna juga sangat berpengaruh pada program yang dibuat. Dengan perancangan antarmuka yang baik akan meminimalisir perubahan-perubahan yang ada pada antarmuka aplikasi. Dari presentasi kali ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan yang dapat dilihat dan umumnya bersifat tetap. Komponen antarmuka grafis juga memiliki berbagai macam komponen dasar serta aspek-aspek yang mempengaruhi keramahan komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis bertujuan untuk memenuhi salah satu kriteria interaksi antara manusia dan komputer agar mendapat perhatian pengguna terhadap program aplikasi yang dibuat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan dalam presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.